warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Kedua kalinya salat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, yaitu Adinul Islam. Tiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberi saya waktu untuk berpidato kepada teman-teman semua yang berjudul Wajiblah Minum dengan Berduduk. Wahai saudara-saudaraku, wajiblah kalian kalau mau minum duduk, karena sesungguhnya Rasulullah SAW minum dengan duduk, dan Rasulullah SAW berkata, la yasrobanna ahadukum qa'iman, janganlah salah satu dari kalian minum sambil berdiri, karena kita harus mengikuti ajaran Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak akan pernah menyesatkan kita atau membawa kita ke jalan salah. Karena Rasulullah itu selalu membawa kita ke dalam jalan yang benar. Apa-apa yang dilakukan sifat Rasulullah itu pasti akan menguntungkan kita. Contohnya minum sambil duduk, itu akan menyehatkan tubuh, daripada minum sambil berdiri, itu akan merusak tubuh. Jadi para saudara-saudaraku, kalian semua itu kalau minum wajib duduk, karena sesungguhnya Rasulullah minum dengan duduk, tidak berdiri. Saya tutup pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat ialah kita dapat berkumpul di Masjid Al-Kautsar, insyaallah mubarak. Yang kedua, salat dan salam kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena ialah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang. Ma'zul disebut. Ketiga, saya akan berpidato yang berjudul berakhlak kepada orang tua. Kenapa kita harus berakhlak kepada orang tua? Karena mereka lah yang telah mengasuh kita dari kecil hingga sekarang, dan insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh. Sebagaimana doa yang sering dipakai oleh ulama besar Indonesia, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dan telah di Nabi Muhammad bersabda, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Di sini telah jelas bahwa akhlak itu lebih penting, dan juga akhlak ini lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Akhlak juga bisa membuat kita dihormati dan juga disegani oleh masyarakat atau kiai. Makanya kita penting berakhlak kepada orang tua, karena itu orang tua telah mengasuh kita dari kecil sampai besar. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap karunia dan hidayah kepada Allah SWT sehingga kita bisa berkumpul, sehingga saya bisa maju untuk berpidato dan kalian bisa menyaksikan saya untuk berpidato. Kedua, salawat serta salam tidak lupa saya panjatkan terhadap baginda kita, junjungan kita itu Nabi Muhammad SAW yang termasuk kita dari zaman gelap gulita itu zaman jahiliyah, zaman termodern itu alimnya. Yang terhormat masuk pondok pesantren Modern Al-Qausar itu Kiai Muhammad Peno dan kepala sekolah pondok pesantren Modern Al-Qausar dan dewan guru dan santri-santri yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan saya berterima kasih pada pembicara telah memberikan saya waktu untuk maju ke depan untuk berpidato yang berjudul larangan membentak kedua orang tua. Wahai sahabat muslim seiman, kita sebagai muslim tidak boleh membantah perkataan orang tua, karena dunia Allah itu terletak pada kedua orang tua, seperti telah disabdakan oleh kita itu Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang berbunyi qala Rasulullah SAW ridwallahi fi ridwal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Artinya ridhonya Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Wahai sahabat muslim seiman, kita sebagai anak soleh dan solehah harus bisa membuat orang kita bangga dan senang akan memilih kita, entah bagaimanapun caranya. Kita tidak boleh membantah perkataan kedua orang tua karena itu sangat dilarang oleh Rasulullah. Dan orang tua kita sangat senang apabila kita mematuhi dan mengikuti perkataannya. Bagi melihat kita rajin ibadah, berdoa, sholat dan mengaji, pasti orang tua kita sangat senang. Baik sahabat seiman rahimakumullah, kita sebagai orang muslim janganlah membantah perkataan kedua orang tua, karena bilang A saja tidak boleh, apalagi membantahnya, apalagi bagi bomba yang sedih dan mengatakan pantas sedih tanah kita. Sekian dari saya, mohon jika ada salah kata, karena saya hanya hamba Allah yang kekurangan dan hanya Allah memiliki segala kesempurnaan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya hingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Qausar ini yang tentram dan damai dengan insyaallah mubarakah. Dua kalinya tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya di sini berpidato akan berbicara tentang rendah hati. Wajib bagi kalian untuk berendah hati, karena berendah hati merupakan salah satu sifat dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh sombong dan wajib rendah hati, sebagaimana Imam terdahulu pernah berkata, yajibu alaika an takuna satawaddi'an bainan nasi, la siyama idza nilta darajatan 'alatan bainahum, bi anna a'lan nasi darajatan huwa allazi yuridu ay yatawadda'a wa la yakuna mutakabbiran. Di sini kita bisa mengetahui bahwa Imam terdahulu pernah berkata, sungguhnya orang yang memiliki derajat yang tinggi itu adalah orang yang berendah hati, orang yang berakhlak mulia, dan orang yang mau tidak berkata sombong dan juga tidak berbohong. Kita harus meniru dari sifat rendah hati ini, karena rendah hati ini merupakan salah satu dari akhlak, dan Rasulullah diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak orang-orang yang jahiliyah dan bodoh. Sekian dari saya, mohon maaf jika saya ada salah kata, karena semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan terakhir adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan praktek pidato bahasa Indonesia pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang beliaulah telah membawa dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini, yang disebut dengan agama Islam, yang insyaallah mubarakah. Nah, saya di sini akan membacakan pidato yang pertama berjudul niat. Apa itu niat? Niat itu menurut Syekh Hazarmuti berkata dalam kitab Ta'limut Ta'limiyah, yaitu aslu fi jamil ahwali qauli. Yang artinya niat itu asal, yang menjadi asal setiap pekerjaan. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahihnya, innama a'malu binniyati. Yang artinya sesungguhnya setiap pekerjaan itu diawali dengan niat. Di sini saya akan memberitahu sesungguhnya niat itu terbagi menjadi dua bagian. Itu ada niat, yang pertama ada niat dari niat akhirat atau amalan akhirat tapi arahnya ke dunia, dan ada amalan dunia arahnya ke akhirat. Maksudnya kita mengerjakan sesuatu yang berupa akhirat, kayak bisa mendapat akhirat, tapi cuman gara-gara untuk berfoya-foya, untuk pameran, itu jadi amalan akhirat, jadi amalan dunia. Kecuali kalau misalnya kita melakukan sesuatu amalan dunia kayak hal sepele, bantu orang, itu amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat. Jadinya contoh amalan akhirat menjadi amalan dunia. Contoh kita hafalan cuma depan orang aja, itu pas kita sendiri nggak ada hafalan, cuma cari muka aja. Itu adalah salah satu contoh amalan dunia, amalan akhirat tapi arah dunia. Ini kita malah itu tak boleh, malah cuma dapat dosa kita kalau misalnya itu. Itu adalah salah satu contoh amalan akhirat menjadi amalan dunia. Jadi kita tidak boleh seperti itu, karena itu adalah perilaku yang buruk. Syekh Hazarmuti melarang dalam kitab Ta'limut Ta'limiyah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan umat. Yang kedua, jangan lupa juga kita hadiahkan buat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berterima kasih kepada Ustazah teman saya dan ibu saya pada hari ini. Saya akan membawakan pidato yang berjudul agama Islam adalah agama yang benar. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan agama Islam adalah agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis berikut. Wahai hakaya Abu Sufyan, qad ja'tukum bid dunya wal akhirati fa aslamu wa taslamu. Wahai Abu Sufyan, sungguh aku telah membawa dunia dan akhirat, maka masuk Islamlah kalian jika kalian ingin selamat. Hadis di atas menjelaskan tentang bahwa orang Islam pasti akan selamat. Akan tetapi orang Islam juga bisa menjalankan kehidupan mereka, menjalankan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari.
seperti mereka harus sholat 5 waktu, harus mengaji, bila perlu berselawat kepada Nabi Muhammad minta pertolongan. Dan kita ketahui bahwa dunia itu hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah selama-lamanya. Orang Islam memang akan selamat, tapi setiap orang Islam pasti memiliki dosa. Jadi dosa mereka itu pasti akan dihapus di neraka nanti dengan cara disiksa di api neraka sangat panas. Maka dari itu di dunia ini kita janganlah menyembuhkan diri. Percuma kita ganteng, percuma kita kaya, tapi kita tidak memiliki amal untuk akhirat. Seperti hadis yang akan saya bacakan ini. Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa a'malikum, lakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah memandang hati dan amal kalian. Hadis di atas menjelaskan bahwa kita tidak perlu bersombong diri di dunia, tapi cukup kita menabung untuk amal di neraka. Mungkin sama sisanya data saya, mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf atas kekurangan. Yang salah datang dari saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan hidayahnya dan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada malam pada pagi yang cerah ini. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman Toyota. Ini Adinul Islam. Yang saya hormati Muhammad Kiai Sukno dan Dewan Guru yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu dan kawan-kawan seperjuangan saya. Yang mana kita ketahui ridho kedua orang tua itu sangat penting bagi kehidupan kita pada anak muda atau di kalangan anak-anak. Seperti ridho untuk mencari ilmu, mencari sekolah di mana, mencari kerja di mana, mencari perempuan yang kayak mana. Kita harus minta ridho ke orang tua. Karena seperti hadis yang mengatakan, ridaullahi fi ridal walidaini, saqatallahi wa saqatal walidaini. Yang artinya ridho Allah tergantung ridho orang tua dan mukanya Allah tergantung mukanya orang tua. Jadi jika orang tua kita ridho, maka Allah akan ridho. Semua akan lancar yang Allah akan buat. Apabila kita baik kepada orang tua kita, maka Allah pun akan baik kepada kita. Jika kita jahat kepada orang tua, maka Allah pun akan memberi musibah kepada kita. Seperti mana saya pernah dulu curhat sedikit. Dulu pas saya main motor, jadi itu motornya cuma dikasih untuk pergi ke masjid, sholat, di barang. Jadi saya diam-diam pas habis sholat saya pergi keluar. Itu tanpa sepengetahuan orang tua. Saya keluar bukan untuk sholat, tapi untuk ke rumah dia. Ke rumah dia. Pas itu saya lagi membawa motor, itu habis hujan. Sebelum nyampe rumah dia di persembiangan dengan jalan yang licin, saya berserak di situ. Jatuh. Untung gak ada orang yang melihat saya. Dengan kekuatan laki saya, jadi saya bangun sendiri untuk motor itu. Jadi pengalaman itu sangat membantu saya untuk mencari ridho orang tua. Itulah saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala
telah mana memberi kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa kumpul pada pidato hari ini. Kedua kalinya salat serta salam kita junjungkan kepada baginda kita dan besar Nabiullah Muhammad SAW yang sebagaimana dia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman penerang ini, yakni Adinul Islam. Kekalinya terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi saya pidato di sini dengan judul mencari ilmu. Marilah kawan-kawan kita mencari ilmu, sebagaimana ilmu itu berguna bagi masa depan kita, berguna bagi dunia akhirat kita, dan ilmu bisa memberi masa depan yang terang. Sebagaimana telah ada di Mahfudot yang berarti carilah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Marilah kita cari ilmu dari hingga kecil hingga ke besar, supaya ilmu bisa bermanfaat untuk dewasa kelak. Misalnya kalian cari ilmu di pondok pesantren yang bagaimana telah guru ajarkan fikih, akidah, tafsir, idioka, kiai dan lain-lain. Marilah kalian amalkan dengan baik dan benar supaya kalian mendapatkan pahala dan gurunya mendapatkan pahala jariah. Dan janganlah kalian menyalahkan guna apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian. Kalau disuruh sama guru nurut, kalau disuruh sama kawan-kawan nurut, supaya kalian menjadi anak yang berbakti di pondok pesantren. Dan itu sekali lagi saya bilang, carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, supaya ilmu itu berguna bagi kalian, bagi bangsa, bagi negara, bagi orang tua kalian. Dan kalau orang tua kalian ada yang sudah meninggal dunia, marilah kalian berdoa supaya orang tua kalian bisa masuk surga dan terima di sisi Allah. Mudah-mudahan dari pidato saya ini kalian bisa mendapatkan apa yang saya bicarakan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sama-sama manusia kita banyak juga kesalahan, banyak juga kebenaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Ta'ala Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada saya untuk berpidato pada pagi hari ini. Kedua, salawat dan salam kita lanjutkan kepada baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yaitu Dinul Islam. Ketiga, di sini saya akan berpidato yang berjudul tentang pentingnya ilmu. Hadirin yang terhormat, wajib bagi kita untuk memiliki ilmu, karena tanpa ilmu kita bisa dianggap remeh oleh orang lain. Dan juga Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk berilmu sebagaimana hadisnya yang akan saya sebutkan. Utlubul ilma minal mali illal lahir. Artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dan juga terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah berikut ini. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan memuliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka oleh sebab itulah kita diwajibkan untuk berilmu, karena kita sebagai agama Islam diwajibkan berilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman menerang ini. Tiga kalinya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu berpidato di depan teman-teman sekalian dengan berjudul hormat pada orang tua. Kita sebagai manusia harus menghormati orang tua karena orang tua yang telah mendidik kita, menjaga kita dari kita kecil hingga kita sebesar ini. Orang tua yang telah melahirkan kita antara hidup dan mati. Karena itu kita harus menghormati kedua orang tua. Lupa. Untuk kalian harus mendoakan kedua orang tua kalian. Apa kata budak ni? Ini ada doa. Untuk kalian harus mendoakan kedua orang tua kalian. Doanya seperti ini. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Cukup sekian sampai di sini pidato saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah serta kesehatan pada hari ini yang agar saya bisa berpidato di depan. Kedua, tak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang menerang ini, yaitu agama Islam. Kebersihan itu adalah suatu Lanjut ya, seremara. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita hadirkan pada junjungan Allah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang ini, yakni agama Islam. Tiga kalinya terima kasih kepada pembawa acara Ustazah yang telah memberikan saya waktu untuk berpidato di depan teman-teman sekalian dengan judul Berkatalah yang benar atau jujur. Berkata yang benar atau jujur adalah mengatakan dengan lisan secara nyata atau fakta. Jadi kita ini harus jujur seperti dalil yang ada di buku ini. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah walaupun itu pahit. Jadi kita ini harus berkata yang benar, jujur. Kalau tidak jujur maka termasuk orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Bila berkata ia berbohong, bila berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya ia mengkhianati. Jadi kita ini harus jujur.
tidak boleh tidak jujur. Kalau tidak jujur seperti orang munafik, jujur dalam perbuatan dan jujur dalam perkataan. Seperti firman Allah yang ada di Al-Quran ini, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi kita ini harus jujur, tidak boleh berbohong. Itu aja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di acara Ngodoro pada hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam dikirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang menyiram, yaitu Adinul Islam. Yang ketiga kalinya saya berterima kasih kepada MC yang telah memberi saya kesempatan untuk berpidato yang berjudul Tuntulah Ilmu Hingga Buayan Sampai Yang Lahat. Jadi ilmu itu penting bagi kita untuk menuntutnya dan memperjuangnya. Jadikanlah ilmu itu sebagai temanmu dan janganlah engkau sia-siakan ilmu itu. Seperti pelajaran yang kita pelajari sehari-hari di sekolah, seperti IPA, Bahasa Indonesia, PS, dan lain-lain. Dan ilmu itulah yang melindungi kita sampai masa depan nanti. Jadi tuntutlah ilmu itu dari kita dini sampai kita dewasa nanti. Oke, sampai sini saja pidato saya. Jika saya kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terhormat Direktur Pondok Al-Kautsar Kyai Muhammad Supono, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Pondok Pesantren Al-Kautsar Bidatus Syarifah, dan yang terhormat guru sekalian dan kawan-kawan yang saya sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kepada Allah. Bagaimana kita bisa enak, kita bisa. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah serta nikmat yang bisa kita berkumpul pada hari ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang menerang, artinya di dalam Islam. Yang kalinya tidak lupa kepada MC yang telah memberikan saya waktu untuk berpidato. Yang berpidato saya berjudul tidak boleh minum sambil berdiri, dan tidak boleh minum sambil berdiri karena ada permasalahan kita minum sambil duduk. Jika kita minum sambil berdiri, itu berarti kita mengikuti ajaran setan, seperti hadis mengucapkan la yasrobanna ahadukum qa'iman, jangan berdiri, karena jika berdiri berarti kalian bukan termasuk orang yang beriman.